Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel kita perjalanan investor ya. IHSG kemarin ditutup turun ya 0,22 ya, masih melanjutkan tradisi merah ya di hari Senin di bulan Januari ini. Di 4 Senin ini merah ya, ada 292 saham naik, 242 saham turun, dan 152 saham tidak bergerak. Itu di level 6631 ya, sempat naik tadi di jam-jam awal jam 9, terus di bawah turun sampai pada akhirnya ya sempat naik lagi sebelum penutupan sesi pertama, dan sesi kedua di bawah turun ya, anjlok ya, ditutup di level 6631 sekian ya, turun 0,22% ya. Nggak apa-apa ya, mungkin besok lagi hijau ya. Ya, hari ini libur ya saham karena libur Imlek ya. Hari ini kita lihat ya, net foreign sale-nya hari ini asing jualan 107,7 miliar ya. Ya, ini sedikit ya pasti sedikit sih, nggak apa-apa. Ada net foreign buy-nya 139, sekian, dan totalnya itu jual bersih berarti ya, asingnya, investor asing jual bersih 107,7 miliar ya. Gak apa-apa, semoga di Februari ini kita bisa hijau ya. Ya, ini dia saham-saham yang dibeli asing, ada Bank BNI, Excel, Bukalapak, ASI, dan Mika ya. Itu yang dibeli asing, dan yang dijual asing ada Bank BRI, BBCA, MTEK, ICBP, ITMG ya. Semuanya saham big cap semua yang dijual asing ya. Lalu kita lihat saham yang tercuan di kemarin ada Baut, IPTV, ESA, BCAP, dan BBKP, Bang Bukopin ya. Ya, Baut itu baru IPO 2 harian kemarin ya. Dan ARA, berarti ARA terus 2 kali, tapi ARA-nya itu pelan, nggak langsung cut gitu ya. Nah, itu kita lihat saham apa yang saja yang loss hari kemarin. Ada Kota, KARW, MLPL, PKPK, dan Lemas ya. Itulah saham yang dijual yang loss terbesar ya. Kita lihat dulu saham auto yang di video sebelum ini ya, bisa cek. Auto kemarin sempat naik ke target pertama kita ada di 1100 ya, tapi di awal-awal ya di jam 10-an langsung dibawa turun ya. Kayaknya semua saham ya, kebanyakan begitu ya, saham-saham yang gede ya, termasuk IHSG-nya juga ya, dibawa turun sampai akhir sesi ya. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman yang masih hold atau yang belum dan mau ambil auto bisa beli di harga yang terbaik ya. Mungkin bisa nunggu di harga 1000 atau di bawahnya mungkin, nggak apa-apa ya, karena saham ini masih membagikan dividen secara rutin ya, setahun 2 kali ya. Untuk jangka panjang termasuk bagus ya. Kita lihat valuasinya, PBV-nya masih 0,47 kali, dan pernya itu 8 ya, pernya 8,34 per kali ya. Nah, itulah follow ya. Kita akan bahas saham Waskita Karya ya. PT Waskita Karya Tbk adalah sebuah perusahaan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi ya. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi, yakni gedung, infrastruktur 1, infrastruktur 2, EPC, dan luar negeri ya. Itu udah ada berdasarkan Wikipedia ya. Ya, inilah anak usaha dari Waskita. Ada PT Waskita Toll Road, ada PT Waskita Beton Precast Tbk yang ada di bursa juga dengan kode WSPP ya. Terus yang ketiga ada PT Waskita Karya Realty, dan keempat ada PT Waskita Karya Energi. Dan ini adalah proyek-proyek yang sudah dilakukan, dibangun oleh Waskita ya. Banyak sekali ya, silahkan dibaca sendiri. Termasuk Soekarno-Hatta International Airport, Bandara Soekarno-Hatta ya. Banyak sekali ya, Cipularang Toll Road, Shangri-La Hotel, Tsunami Museum Aceh, Royal Plaza, Kelapa Gading Square, Wisma BNI, Mandiri Plaza, Bank Indonesia, TVRI Tower ya, gedung Departemen Pertanian. Banyak sekali ya. Tol-tol juga ini termasuk banyak tol yang dibangun oleh Waskita, karena Waskita ini adalah milik pemerintah ya. Jadi
ya sering digunakan pemerintah untuk pembangunan ya, pembangunan infrastruktur ya. Ya, waskita ini baru saja tanggal kemarin melakukan right issue ya dengan harga 620 ya. Jumlahnya itu tanggal 24 dan trading end-nya tanggal 12 Januari ya. Tapi setelah right issue ini saham waskita itu turun ya. Semua saham konstruksi di bawah turun ya sejak 2021 udah di bawah turun terus. Ya, kita lihat PT Waskita ini dulunya dari tahun 2012 sampai 2019 membagikan dividen ya. Ya, berikut datanya. Yang terakhir itu tahun 2019 dengan dividen 3,45 ya. Dan dividen terbanyak terjadi di tahun 2018 dengan nominal 72,98 rupiah per lembar ya dividennya ya. Dan ini berita yang rilis yang dikeluarkan oleh PT Waskita. Raisi Waskita berhasil serap dana 9,44 triliun rupiah ya. Ya, PT Waskita berhasil menerima dana 9,44 triliun melaksanakan operasi right issue yang dilaksanakan pada akhir tahun 2021 kemarin. Right issue perseroan terserap 78,95% ya di tengah kondisi market yang cenderung tiris. Namun perseroan berhasil menerima dana melalui publik sebesar 1,54 triliun dan dari PMN 7,9 triliun ya. Adapun penembusan saham baru yang diterbitkan oleh perseroan pada right issue mayoritas itu dieksekusi oleh institusi asing ya. Ya, hingga akhir periode perdagangan right issue pada 12 Januari kemarin. Jadi komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi 75,35% dimiliki oleh pemerintah dan 24,65%-nya dimiliki oleh publik ya. Dengan jumlah total saham setelah right issue sebanyak 28.806.807.016 lembar saham. Yaitu sekilas berita tentang right issue Waskita Karya ya, PT Waskita Karya Persero Tbk. Ini laporan keuangan terakhir di kuartal 3 kemarin. Pendapatannya 2,41 triliun, laba bersihnya 98 miliar. Laba per sahamnya earning per share-nya 7,27 perak ya. Margin laba bersih 4%. Ya, kita akan lihat berita tentang Waskita. Ini ada MTEK dan Waskita masuk LQ45 ya. Efektif berlaku 2 Februari 2022 ya. Jadi Waskita ini baru saja masuk ya atau akan dimasukkan di dalam indeks LQ45 ya, dimana LQ45 adalah indeks saham-saham yang punya likuiditas tinggi atau yang paling mempengaruhi IHSG, dan karena dianggap mungkin baik oleh BEI maka dimasukkan ke LQ45 bersama MTEK ya. Oke, Bursa Efek Indonesia mengumumkan saham PT Elang Mahkota Teknologi atau MTEK dan PT Waskita Karya Tbk sebagai konstituen baru LQ45 ya. Itu berita positif ya. Dan dari bisnis.com, saat magnet saham blue chip LQ45 dan IDX 30 pacu denyut Waskita ya. Jadi selain masuk di LQ45, Waskita itu masuk juga di saham IDX 30 ya, 30 saham dengan market cap bagus ya. Dan berita selanjutnya adalah WSKT incar proyek Istana Presiden di Ibu Kota Negara Baru ya. Ya, ini jadi ada berita positif juga, katalis positif lah ya untuk Waskita, saham Waskita ini, karena Indonesia akan membangun ibu kota baru di Balikpapan ya, di Pulau Kalimantan sana. Ya, inilah PT Waskita Karya Persero Tbk
mengincar proyek ibu kota negara IKN ya, termasuk pembangunan Istana Presiden pada 2022 ya. Ya mungkin 2022 ini akan dibangun dulu ya istananya ya, Istana Presiden dan jalan-jalannya ya. Mungkin itu akan digarap oleh waskita ya. Itulah berita-berita tentang waskita. Ya, kita ke valuasi waskita. PBV nya 1 kali, pernya 23,57 kali ya. Ya, kita ke chartnya waskita. Ini di bawah turun terus ya sejak 21 Januari 2021 sampai pada akhirnya menyentuh di level sini ya, di 630 terus naik ke 900 pernah ya, lalu dibawa turun lagi sampai pada akhirnya di like issue kemarin ya. Lalu itu juga sempat naik sebentar tapi dibawa turun lagi sampai kepada level 500-an ya. Jadi ini berada di level ya, ini masih ya, ini masih sideways ya. Jadi sideways di sini 550 dan sampai 585 penutupan kemarin ya. Penutupan hari ini 585. Dan ini semoga sampai dengan pertengahan tahun nanti setelah ibu kota baru dibangun, mungkin saham kita akan naik ya bersama dengan saham-saham konstruksi lainnya. Mungkin bisa tembus ke 700 maybe. Siapa tahu ya. Tidak ada yang tahu sih, tapi ya semoga saja bisa tembus ke 715 atau 700-an lah. Oke ya, bisa cuan banyak ya kalau memang bisa naik ya. Ya kalau untuk jangka pendek sih sampai 600, inilah 600 ya, 615 batas cut loss-nya di sini untuk kalau untuk trading ya 550 gitu. Mungkin akan tektokan di sini nih, naik turun di sini ya. Kalau jebol baru bisa ke atas gitu. Kalau jebol ke bawah bisa turun lagi. Oke. Yang mau ambil waskita, yang belum punya waskita boleh dicicil ya untuk tahun ini. Karena sudah masuk LQ45, ini juga mempengaruhi manajer investasi untuk merubah portofolionya ya. Jadi mungkin akan banyak mengkoleksi saham waskita atau untuk manajer investasi, dan ini menjadi katalis positif ya untuk pergerakan harga sahamnya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah nonton video ini. Semoga kita berikan cuan bersama-sama ya. Ya, silakan yang mau request saham apa untuk dianalisa ya. Ya, kecuali saham yang gocap ya, saham yang gocap nanti dulu, nunggu nunggu berita-berita yang mungkin bagus ya. Ya, terima kasih sudah nonton video ini, terima kasih sudah subscribe, sudah like. Salam cuan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.